ini kita ibadahnya secara YouTube ya. Boleh diikuti nanti bagaimana Tante untuk memimpin ibadahnya. Oke? Sebelum kita memulai ibadah kita, Tante harap dipersiapkan dulu untuk kebaktian minggu. Persiapkan Alkitabmu dan katekismus. Boleh juga kalau ada untuk buku lagu pujiannya. Oke? Persiapkan hatimu, kita akan memulai ibadah kita. Tante sapa dulu ya. Laskar Kristus. Yeay! Oke, adik-adik semua bangkit berdiri. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian kita yang berkata, dengar Dia panggil nama saya.
Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dalam hati ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Doa dimulai. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 tambah 3. Allah hadir bagi kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini buat pertolongan Tuhan yang kami nikmati. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Biar Engkau Tuhan boleh bersama kami dan berkati juga adik-adik kami Tuhan sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai, Tuhan Yesus yang pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Persiapkan hatimu, Alkitabmu untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kepada adik-adik sekolah minggu semuanya, diharapkan untuk melipat tangannya, menutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat dan cinta kasih Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Engkau masih memberkati kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti kegiatan ibadah minggu di rumah masing-masing.
Kiranya Tuhan Kau memberkati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Engkau yang memberikan kepada mereka kebijaksanaan dan kepintaran, supaya mereka lebih lagi dalam mengingat Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, yang menjadi nats firman Tuhan kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dibuka ya Alkitabnya, yang membawa Alkitab dibuka dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kepada adik-adik semua, sudah ada belum yang sudah membaca nats firman Tuhan kita pada saat ini? Yang menjadi judul dari nats firman Tuhan kita pada saat ini yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Karena ayatnya sangat panjang dan untuk mempersingkat waktu, di sini Inang akan menjelaskan kepada adik-adik sekolah minggu mengenai bagaimana sih Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika di Danau Tiberias. Adik-adik bisa mengikuti Inang ya. Di sini Inang sudah ada gambaran bagaimana murid-murid Yesus dan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Di sini adik-adik ada yang bisa melihat tidak? Jika adik-adik merasa kurang jelas atau kurang bisa melihat, di sini Inang akan menjelaskan pada saat itu ketika Yesus sudah bangkit dari kematiannya, Yesus telah 2 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ini merupakan penampakan Yesus yang ketiga kalinya terhadap murid-muridnya. Di sini kita bisa membacanya beberapa hari kemudian Petrus dan murid-murid lainnya pergi ke Danau Tiberias. Karena Petrus dan murid-murid lainnya pada saat itu tidak tahu ingin melakukan apa. Kan adik-adik sekolah minggu mungkin sudah tahu kebiasaan atau pekerjaan sehari-hari yang mereka lakukan. Yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah menjala ikan, yaitu seperti nelayan untuk mencari ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena mereka merasa tidak ada kegiatan yang bisa mereka lakukan, mereka pergi untuk mengambil ikan pada saat itu. Mereka pergi pada malam hari untuk mengambil ikan bersama dengan murid-muridnya yang lain. Namun, apa yang terjadi pada saat itu? Nah, mungkin adik-adik bisa melihat di sini. Di sini ketika mereka ingin mengambil ikan, ingin memancing, ingin menangkap ikan, ingin mencari ikan di Danau Tiberias, mereka tidak mendapatkan satu pun ikan. Padahal mereka udah mencari dari malam, terus ke pagi, mereka udah mencari, udah menangkap ikan, ditaruh jalannya ke dalam air. Tapi apa yang mereka dapatkan? Mereka nggak mendapatkan apa-apa. Padahal biasanya mereka mendapatkan banyak sekali ikan pada saat itu. Di sini dijelaskan bahwa mereka tidak berhasil mendapatkan ikan. Jadi mereka merasa bingung. Loh, kenapa ya hari ini saat ini kami gak ada mendapatkan ikan? Terus apa yang akan kami gunakan untuk makan kami? Apa yang akan kami lakukan ke depannya? Karena mereka nggak tahu, kami makan apa di situ karena nggak ada. Terus mereka sudah mencari secara sampai lama. Mereka kemudian sampai siang hari, dari malam ke siang mereka mencari-cari ikan tapi nggak ada. Kemudian pada siang hari tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus ke tepi pantai Danau Tiberias. Mereka kan ada di tengah-tengah danau itu. Kemudian di pinggir-pinggir danau tersebut mereka ada melihat Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Tapi pada saat itu mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Mereka hanya berpikir, mungkin itu orang lain yang datang ke situ. Nah, Tuhan Yesus datang ke tepi pantai itu untuk melihat mereka. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Yesus nanya kepada orang itu, hai murid-muridku, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Kemudian murid-muridnya itu menjawab apa? Adik-adik bisa melihat di dalam nats firman Tuhan tadi, murid-muridnya menjawab, tidak ada. Mereka bilang, gak ada, kami gak punya lauk pauk karena kami belum mendapatkan satu ekor ikan pun dari kami mencari dari tadi malam hingga saat ini. Kemudian itulah yang dijawab oleh murid-muridnya, mereka gak mendapatkan apa-apa. Kemudian datang Yesus memerintahkan kepada mereka. Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka supaya mereka menebarkan jala untuk menangkap ikan itu ke sebelah kanan dari perahu mereka. Terus mereka situasinya di situ ya udah diikuti aja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian mereka menebarkan jala ke sebelah kanan. Kemudian apa yang terjadi adik? Ayo tebak.
Adik-adik bisa menebak nggak apa yang terjadi ketika itu? Ketika mereka udah menebarkan jala, tiba-tiba mereka mendapat banyak sekali ikan yang biasanya nggak dapat apa-apa. Kan secara logika kita berpikir, nggak mungkin, sementara tadi malam kami udah cari ikan sampai tadi siang tapi nggak dapat apa-apa. Kemudian ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus mereka untuk menebarkan jala, kok bisa ya dapat ikan banyak? Kalian tahu nggak, adik-adik tahu nggak berapa jumlah ikan yang mereka dapat? Mereka mendapat 153 ekor ikan. Nih, adik-adik bisa melihat di sini. Nah, mereka mendapat 153 ekor ikan, sehingga jala mereka itu nggak dapat ditarik lagi. Jala yang mereka punya itu nggak bisa lagi ditarik sama mereka. Saking beratnya ikan itu, kok bisa tiba-tiba ikan itu banyak ya? Kemudian mereka menarik, dan sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, akhirnya mereka menariknya dan dapatlah 153 ekor. Kemudian apa yang terjadi setelah itu, adik-adik? Yang terjadi setelah itu, kemudian Yohanes berkata kepada Petrus pada saat itu bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Di sini Yohanes berkata kepada Petrus, dibilang, itu Tuhan Yesus loh, itu Tuhan Yesus loh. Itulah yang dikatakan oleh si Yohanes kepada si Petrus. Kemudian apa yang terjadi, adik-adik? Adik-adik bisa menebak. Yang terjadi adalah si Petrus pada saat itu langsung cepat-cepat lari untuk segera menemui Tuhan Yesus. Adik-adik bisa melihat di sini. Petrus langsung lari ingin menemui Tuhan Yesus karena dia, Tuhan Yesus hidup lagi, Tuhan Yesus hidup lagi. Akhirnya dia lari untuk menemui Tuhan Yesus ke pinggiran danau Tiberias tadi. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang lebih serunya, Tuhan Yesus mengajak mereka makan. Di sini adik-adik bisa melihat, Tuhan Yesus di sini mengajak mereka untuk sarapan. Ketika mereka sudah mendapatkan banyak ikan, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sarapan. Ayo kita sarapan. Terus mereka makan ikan dan makan roti dari hasil penangkapan mereka pada saat itu. Nah, kemudian dari nats firman Tuhan yang telah Inang sampaikan ini kepada adik-adik sekolah minggu, apa yang bisa adik-adik sekolah minggu dapatkan? Tadi kan Inang sudah menceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya nggak dapatkan ikan sama sekali, terus tiba-tiba ketika Tuhan Yesus memerintahkan, ambillah tangkaplah ikan di sebelah kanan, keluarkanlah jalamu, lemparlah jalamu di sebelah kanan. Terus kemudian mereka tiba-tiba bisa mendapatkan ikan sebanyak 153 ekor ikan. Banyak sekali ya. Terus yang menjadi pesan firman Tuhan kita pada saat ini kepada adik-adik sekolah minggu apa? Adik-adik ada yang mengetahuinya? Ayo. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada kita anak-anak sekolah minggu AKBP Bethesda pada saat ini? Yang menjadi pesan kita adalah supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik semua percaya nggak sih sama Tuhan Yesus? Adik-adik semua percaya nggak sih kalau Tuhan Yesus itu udah bangkit dari kematiannya? Di sini kan di Alkitab sudah jelas diceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita kemarin sudah merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah 2 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum ini yang ketiga kalinya. Jadi setelah kejadian di Danau Tiberias tadi, Tuhan Yesus telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali. 3 kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Apa sih tujuannya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Itu supaya semua murid-muridnya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, benar-benar Allah yang hidup. Nah, kepada adik-adik sekolah minggu di sini yang sedang berada di rumah masing-masing, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, dan Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematiannya melalui cerita-cerita firman Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian yang ada di Alkitab kita. Yang diceritakan di Alkitab ini itu tidak ada yang bohong. Semuanya ini benar-benar dituliskan pada zamannya, pada zaman dahulu. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah semuanya benar. Jadi kita harus mempercayai, jika Inang udah percaya Tuhan Yesus itu bangkit, so pasti kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa lah lebih baik lagi ke depannya. Misalnya adik-adik sekolah minggu, jika adik-adik sekolah minggu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, adik-adik sekolah minggu harus yakin, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya, dan aku percaya bahwasanya Tuhan Yesus bangkit. Pastinya aku sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menerima Tuhan,
harus bisa percaya bahwa Tuhan sudah bangkit, dan cara-caraku untuk berperilaku lebih baik lagi ke depannya supaya Tuhan Yesus lebih senang kepadaku. Seperti itu adik-adik. Adik-adik semua sudah mengerti kan tentang cerita firman Tuhan hari ini? Jadi nanti kalau udah siap kita ibadah firman Tuhan, ibadah sekolah minggu pada saat ini, nanti kalau orang tuanya nanya, "Dek, apa sih nats firman Tuhan, apa sih inti firman Tuhan pada saat ini?" Adik-adik sudah bisa menjelaskan, "Oh Ma, tadi Inang itu menceritakan bahwasanya Tuhan Yesus tadi bangkit Tuhan Yesus tadi bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam Tiberias, Roma." Iya, gimana ceritanya? Adik-adik sudah bisa menjelaskan kepada orang tua, kepada teman-teman yang gak mengikuti ibadah pada saat ini. Adik-adik bisa menceritakannya, "Teman, tadi aku udah mendengarkan khotbah loh, bahwasanya Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Waktu murid-murid Tuhan Yesus itu sudah menangkap ikan, mereka nggak mendapatkan apa-apa, tetapi karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka melihat Tuhan Yesus bangkit, mereka percaya dan mereka melihat bahwa ikan mereka tiba-tiba bisa dapat banyak. Yang seharusnya tadi nggak dapat apa-apa, mereka bisa memancing banyak sekali ikan. Itu adalah bukti kebesaran dan kuasa dari Tuhan. Nah, pada adik-adik sekolah minggu supaya bisa mengerti firman Tuhan pada saat ini, dan jangan cuma didengarkan tetapi dilakukan dalam kehidupannya. Oke? Nah, sekarang untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, adik-adik bisa menutup matanya, melipat tangannya supaya kita bersatu dalam doa. Semua menutup matanya, melipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Engkau masih memberkati kami, terutama anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ajarlah Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu pada saat ini supaya mereka lebih percaya lagi terhadap Engkau, lebih percaya terhadap segala perbuatan-perbuatan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Ajarlah Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu ini supaya mereka lebih menyerahkan kehidupan mereka kepadamu, supaya kedepannya mereka bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Begitu juga Tuhan, kami bawakan dalam doa kami kepada orang tua yang ada di rumah masing-masing sedang membimbing anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kebijaksanaan yang lebih daripadamu, supaya mereka lebih bijaksana lagi dalam mendidik dan mengajari anak-anak pilihan-Mu tersebut. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menjalankan persembahan kita. Silakan dipersiapkan persembahannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1, berkumandang suara dari